إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشول أنور بن نجيس خصوصا للإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد محمد باعثنا الحضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضر بها لسناتنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الرئيس محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وقل الحمد لله. وقال ta'ala dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala wa qulil hamdulillah, kata olehmu wahai Muhammad alhamdulillah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sekaligus kepada umat agar mengucap alhamdulillah. Maka dalam ayat ini pun menunjukkan atas kemuliaan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah secara kalimatnya adalah ringan, secara kalimatnya mudah dibaca, namun kalau dipahami maka dia akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat panjang, kemudian maksud yang sangat dalam, yang mana oleh sebahagian ulama alhamdulillah itu ada alif lam,
alif lam alhamdu. Kita artii alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Padahal alif lam itu alif lam litakhsis. Alif lam litakhsis yaitu khusus, dengan maksud pujian itu hanya untuk Allah. Sudah dijelaskan bahwa pujian itu ada 4. Pujian hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadisi, hamdul hadisi alal qadim, wa hamdul hadis alal hadis. Itu bagiannya. Yang pertama hamdul qadim alal qadim. Pujian yang qadim kepada yang qadim, yaitu Allah qadim, yang dipuji Allah. Maka yang dipuji pun qadim. Dalam Quran di antara ayat yang Allah memuji dirinya sendiri, Allah itu qadim, yang dipuji dirinya sendiri qadim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang memuji Allah, yang dipuji adalah Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Yang memuji Allah, yang dipuji Allah. Allah itu qadim, yang dipuji Allah qadim. Lalu ngarannya hamdul qadim alal qadim. Yang kedua hamdul qadim alal hadisi. Hamdul qadim, pujian Allah yang qadim, alal hadisi, atas yang baru. Allah memuji kepada makhluknya. Allah qadim, makhluknya baru. Contoh di dalam Quran, Allah memuji Nabi. Allah memuji Nabi. Nabi siapa yang dipuji Allah? Di antaranya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, atas akhlak yang agung. Allah memuji akhlak Rasulullah, Rasulullah mempunyai akhlak yang agung. Allah qadim, yang memuji. Yang dipuji adalah Nabi baru. Berarti ngarannya hamdul qadim alal hadis. Yang ketiga hamdul hadisi alal qadim. Pujian yang baru kepada yang qadim, yaitu kita atau makhluk memuji Allah. Kita memuji Allah, kitanya baru, Allahnya qadim. Yang keempat hamdul hadisi alal hadisi. Puji yang baru
kepada yang baharu. Sesama makhluk memuji. Fakhri memuji Ibul. Fakhri baharu makhluk, sahibul yamin baharu makhluk. Ngarannya hamdul hadis alal hadis. Pujian yang baru kepada yang baru. Empat puji-pujian ini semuanya kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Tinggal kayak apa memahaminya. Kenapa kembali kepada Allah? Karena alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu sekilas penjelasan makna daripada alhamdulillah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka, anil hamdulillahi rabbil alamin, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya, ini ayat Allah mensifatkan keadaan orang yang beriman ketika mereka divonis masuk surga. Ketika divonis masuk surga. Ini hubungan ayatnya. Allah jelaskan ucapan terakhir orang yang beriman ketika mereka sudah masuk surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa? Mungkin kita termasuk. Setelah kita divonis oleh Allah, diputuskan oleh Allah masuk surga, begitu masuk surga, akhir ucapan kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur kepada Allah masuk surga. Nah, sehingga di dalam surga itu apapun selalu ujung-ujungnya setelah kalimat tadi alhamdulillah. Nah, ketika kita atau umat ini di dalam surga bernikmat-nikmat, menurut sebagian ulama salaf, penghuni surga itu iza ishtahau syai'an, apabila menginginkan sesuatu, mereka akan berkata,
Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Itu ucapan lagi. Ucapan ini menurutlah bukan hadis, sekali lagi bukan hadis, menurut ulama salaf. Menurut ulama salaf, bila orang ahli surga punya keinginan sesuatu, ucapannya apa? Subhanakallahumma. Kenapa? Di surga itu gambaran surga ngarah mala ainun ra'at. Kita akan melihat sesuatu nang mata ini kada pernah melihat. Kalau nang sudah melihat ada. Kemudian mata yang tidak pernah melihat di surga ada. Wala uzunun sami'at. Apa nang kada pernah telinga kita ini mendengar di dunia, di surga ada. Gampang aja benar itu pahamannya. Kayak nang kedeso melihat tuh gampangnya. Kayak malaikat kedeso melihat, di surga melihat malaikat. Itu salah satunya. Kada pernah mendengar apa yang tidak pernah kita dengar di dalam dunia, kita akan mendengar. Siapa? Salah satunya adalah kemerduan suara Nabi Daud. Saking merdunya suara Nabi Daud itu, burung aja burung aja berhenti jika burung aja berhenti. Kenapa? Begana mendengarkan. Angin berhembus deras, begitu mendengar suara Nabi Daud, kada jadi deras. Saking apa? Saking merdunya suara Nabi Daud. Ini akan kita dengar di dalam surga. Nang kaya apa Nabi Daud membaca Taurat dengan membaca kitab Zabur dengan suara yang sangat merdu. Maka itu disebut wala uzunun sami'at. Wala khatara ala qalbin bashar. Dan dalam surga apa yang terlintas atau tidak pernah terlintas di hati kita, tidak pernah terpikir dalam pikiran kita, ada. Lalu dalam ayat Quran Allah berfirman, walahum ma tashtahi anfusuhum. Walahum, dan bagi mereka ahli surga, ma apapun, tashtahi anfusuhum, apa yang diinginkan diri mereka. Nah, apa aja nang diinginkan ada. Apa aja ada. Nah, lalu kayak apa cara mengutarakan keinginannya? Gitu. Kayak apa cara mengutarakan keinginannya? Umpama lah. Ya Rasulullah, nih, hendak HP upuk di surga adalah.
Ada. Pastilah masa lebih pada. Kenapa? Walahum ma tashtahi anfusuhum. Ya masalahnya agan apa so? Agan apa? Ay agan merami-rami aja solah mama istilah. Nah lalu kita pikir benar, kayak apa cara mengutarakan? Paham nih? Kayak apa cara mengutarakannya? Maka menurut ulama salaf, cara mengutarakannya adalah dia berkata, Subhanakallahumma. Begitu dia berkata Subhanakallahumma, fayatihimul malaku. Fayatihimul malaku, maka datanglah malaikat kepada mereka bima yashtahun, dengan apa yang mereka inginkan. Aneh. Kamu di surga, lihat ini, hendak menginginkan apa? Hendak menginginkan buah durian ini atau punya apa? Ucap Subhanakallahumma. Datanglah malaikat. Datang nampak membawa apa yang kita inginkan. Wa yusallimu alaihim wa yarduna alaih. Memberi salam lalu menyerahkan. Oh my Allah. Kapanpun bila hendak tinggal mengucap Subhanakallahumma, fayatihimul malaku bima ishtahau wa yusallimu alaihim wa yuradduna alaihim. Bahasa kita, wan, ini nyenah barangnya nang ikam inginkan. Nak nabari, oyer bari nak burut. Dengan ngalih, Subhanakallah, burut nabari. Di surga udah disakitkan. Sakit pinggang ya udah lagi, di surga udah sakit pinggang aja kah? Munnya ada lain surga karena mungkin surga mimpi aja. Pokoknya menginginkan sesuatu nak nikmat lah gitu. Napa ikam hendak datang malaikat tinggal ngucap aja kalimatnya itu tadi Subhanakallah Subhanakallahumma datang. Nah, begitu sudah diserahkan oleh malaikat datang beri salam. Inilah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa tahiyyatuhum fiha, penghormatan para malaikat di dalam surga itu salam. Assalamualaikum wan. Nih barang nang kami inginkan. Nah, lalu, nikmat ya. Sudah, alhamdulillah. Akhiru da'wahum anilhamdulillah. Paham Rahmat? Hubungannya paham. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Gambaran bahwa alhamdulillah itu jika bukan hanya di dunia tetapi sampai ke surga. Lalu orang ada yang bertanya jika
Amaliyah napa? Perbuatan apa nang digawi sampai ke surga? Di surga ada lagi sembahyang lah. Re. Di surga ada puasa. Keretel. Mun surga itu ya tanah amun. Hanya untuk bernikmat-nikmat. Tapi ada jika amaliyah di dunia sampai digawi ke surga. Salah satunya adalah ucapan alhamdulillah. Berikutnya adalah kawin. Nang amaliyah dunia nih sampai ke surga tuh kawin dia juga ya. Kenapa? Ya karena kawin nyaman. Silahkan di surga hendak kawin berapa kali sehari silahkan. Nah, habis. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahaini, didatangkan pada malam Isra Rasulullah didatangkan 2 buah wadah. Malam Isra Mi'raj Rasulullah dibawakan 2 wadah. Satu wadah isinya min khamrin, daripada khamar. Nih khamar. Tahu khamar? Napa? Hah? Napa? Khamar tahu ya? Napa? Hah? Nuh. Apa? Minuman mabuk. Ya, bahannya? Bahan minuman mabuk itu apa? Bahan khamar itu apa? Bahan. Min tahu min. Apa? Mar. Tahu mar. Nabi. Perahan anggur. Anggur diperah. Nah, banyak anggur diperah, banyaknya itu dipermentasi, mana? Diapailah dipermentasi, akhirnya jadi khamar, memabukkan. Maka adalah lagunya anggur merah. Iyalah. Anggur merah memabukkan. Iyalah salah Anda. Walabanin, dan 1 wadah susu. Jadi sebuting wadah khamar, sebuting wadah susu. Panazara ilaihima, maka memandanglah Rasulullah kepada 2 wadah ini. Nabi kan dibedahkan, nih Muhammad khamar, Muhammad ini susu kada. Nabi didatangkan aja, nih wadah berisi, cuman kisahnya dikisahkan, isinya khamar, isinya susu. Dilihati oleh Nabi. Wah, Nabi tahu dah.
Itu oh ini khamar nih. Oh ini susu nih. Kira-kira Nabi mengambil apa? Nyata banget bener. Fa akhazalla laban. Fa akhazal laban. Lalu Nabi mengambil susu. Minum Nabi susu. Lah susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, Jibril berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk akan engkau bagi kesucian. Ini menunjukkan bahwa isinya kada dipadahkan benar. Nabi disuruh dua wadah, disuruh minum. Minum mana ini? Isinya khamar, isinya susu. Diitihin Nabi, ini diitihin Nabi, diambil Nabi susu. Syukur kayaknya bahasa kita tuh. Syukur ke Muhammad yang ambil ini. Syukur banget. Jaka ikam Muhammad yang ambil khamar tadi nah. Lau akhaztal khamra. Jika engkau mengambil khamar, gawat. Umat tukaan gawat tuh bang. Oh ikam Muhammad gawat umat ikam nih. Apa artinya? Gawat tiba. Gawat muatnya umatmu. Kenapa? Ya karena khamar memabukkan. Nah daur Muhammad teh umat ikam jaikam minum napa? Minum khamar. Lalu para ulama memahami dari hadis ini. Satu, hadis ini berkaitan dengan alhamdulillah. Dua, ini hadis, ini penting soalnya dicatat, hadis tafa'ul. Arti hadis tafa'ul, arti tafa'ul itu benar mempasakkan. Inilah hadis bahwa tapaul itu baik. Apa tapaul? Tapaul itu soleh mempasakkan harapan dengan yang diperbuat. Dan ini banyak di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tafaul. Contoh, ini kejadian. Yang kedua, Nabi dalam mengajarkan akikah. Sembelihan akikah itu benar tulang-tulangnya lamun gawa jangan dicancang. Dagingnya dimasak manis tau kareh. Napa kayak itu? Tafa'ulan, karena tafa'ul. Tafa'ul itu mempasakkan harapan mudahan anak nang diakikahi kambingnya ini nih lurus. Tulangnya kada dipatah-patah. Anak ini lurus. Yang kedua, supaya anak ini adalah manis. Maka banyaklah orang bahari banai bertapaul. Contoh,
Contoh, kadada dalam hadis kadada orang bila berisi anak nyikai menanam tambuninya di mana aja. Kadada dalam agama itu kadada yang penting ditanam ke dalam tanah. Tapi ternyata budaya berbeda-beda. Nah, di daerah kita soalnya ada tapaul, tanamlah tambuni itu di bawah pohon nang manis. Ikai, tanam. Napa tapaulnya mudahaninya diketahui orang karena manis. Lah, yang kedua, tanamlah jangan di belakang rumah. Jangan di muka rumah, tanam tengah-tengah rumah, bukan di dalam rumah, salah. Kenapa? Karena bila di tapaulnya, bila di muka rumah, orangnya ada penyupan. Bila di belakang rumah, jadi penyupan. Nang sedang-sedang aja. Nampak di tengah. Jika tengah aja, jangan di belakang rumah, nang di tengah aja. Ini kayak rumah ini, nang di pinggir sini aja nah. Atau jangan di belakang lah, cuma jangan di pemukaan. Mun pemukaan ya nang tahu di supan ini itu. Adalah hadisnya aja, ini hadis tapawa. Nabi meminum susu itu fitrah. Maka Muhammad umatmu itu akan fitrah. Banyak lagi tapaul supaya kau ngerti, supaya jangan membahasnya. Ini hadis tapaul, salah satunya. Yang lain ada lagi hadisnya. Orang aneh minta banyu ke tuan guru supaya pintar, pikiran terbuka, hati terbuka, ngarannya putuh. Sulit jika mau nggak ada dapat putuh soleh. Biar hari-hari membaca seakan-akan biasa, kada terbuka pikiran, kada terbuka hati. Tapi kalau orang dapat putuh keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, sedikit ya paham sudah. Oh ini paham sudah. Itu putuh ngarannya. Pikiran terbuka. Nang membuka siapa? Allah. Allah maftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami sebagaimana terbukanya pikiran dan hatinya orang yang ahli ma'rifat. Lalu diberi guru banyu benai. Kada ditutup sidin. Banyu ini kada ditutup sidin. Sidin boleh jangan ditutup. Jangan ditutup. Dah. Kada ada hubungannya solah. Itu hanya sekedar tapaul supaya ini terbuka. Inilah tapaul juga banenang banyak adalah ketika pengantin. Cari hadisnya kadada, cari apanya kadada. Tapi kalau memang itu tapaulnya iya, masuk dalam tapaulnya pas kada jadi masalah. Bama ada orang mana yang pengantin apa? Supaya jangan hujan hari. Apa aja? Ditarangi di perumahan. Mandah kebakaran. Kecuali lampu bakal ditarangi bereja supaya tarang terus kada hujan. Orang
Ada bacaannya benar. Anu bacaannya dasar kada bacaan. Cuma mun nenih benar kada kawa ditapauli. Napa tapaulnya? Kada hendak hujan jadi hari timbai cawat ke atas rumah. Rupanya hujan gitu, takutan melihat. Itu nampak, itu salah, kada benar tafaulnya. Apalagi Pak? Nah ini sebenarnya kada tafaul benar. Nampak? Ini kada tafaul nang lewat kita sudah jelaskan. Nampak? Orang pengantin pakai surabi. Orang pengantin, orang kematian. Kenapa bila orang kematian pakai surabi? Aku ini nambah jer. Mana payungnya? Pangapam nih, pangbayungnya jer kehalusan, tuyul kan kada cuk. Surabi agan payung. Ini kada pas ditapa oleh. Menampak salah surabi, bujur. Tapi bukan hadis tafaul. Hadisnya adalah sedekah. Karena seseorang akan berjalan di atas kenaungan sedekahnya. Hadisnya nang lewat adalah kalau kada salah almar'u tuzillu ala sadaqati ala zillati sadaqati. Seseorang itu di hari kiamat dia akan bernaung, naung itu sama payung ngeloleh atas sedekahnya. Nah, mudah-mudahan sedekah surabi ini menjadi payung, menjadi naungan lawan si mayit. Tuh, itu lain tafaul. Sekali lagi, hadis ini adalah masuk dalil tafaul. Yang kedua, pahamannya dalam kehidupan bahwa susu itu adalah minumannya para anbiya. Susu itu adalah minumnya para arifin. Maka disinilah ambilannya orang ketika haulan atau manakipan menyediakan banyu itu beda-beda. Lalu bila orang manakib itu kada boleh kada susu benar. Karena susu ini minuman orang suci. Oh jadi ini bisa sajin aja karena salah. Betakon dik. Ketika orang wali disebut namanya itu menurunkan rahmat. Bahkan bisa saja orang yang kita manakipi itu hadir secara rohaniah. Paham? Hadir secara rohaniah. Kalau mereka hadir secara rohaniah, maka beliau atau mereka adalah bagian daripada tamu seperti tamu-tamu nang ada. Paham? Kalau mereka bagian daripada tamu, maka masih masuk dalam hadis Nabi, falyukrim dhaifahu. Hormati, muliakan tamu. Nang ada datangnya diminumilah. Ini nang mata kada melihat nih bang diminumilah.
Tuh, ya. Maka minumilah, niatkan menjamu tamu yang tidak terlihat mata. Terisyarat di dalam warna banyu, kalau banyunya susu, kada mungkin hantu nang meminum. Kenapa? Susu bukan minuman hantu. Paham? Nah, susu. Kalau sudah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Auliya wal Arifin, umpama banai Rasulullah datang, maulah nang lain kada umpat hadir. Maka orang wali pun datang. Nah, orang wali ini banai bermacam-macam. Ada yang disebut dengan hobi minum kopi. Maka adalah dari Habib Umar cara minum gawah. Ijazah ulang tuh cari pulang, ijazah minum kopi. Salah, kada salah. Ada salah. Ada ijazah benar. Cara mengolah kopi itu ada. Minum kopinya ke ini ada. Ada. Kitabnya pun ada yang berkaitan membahas itu. Manis lah, manis. Ada akan kopi manis. Itu salah ya maksudnya. Ada manis. Lalu ada juga nang kada katuju begula denai kopi pahit. Nah, ini zaman manusianya nang makhluknya zaman wawon ini nih. Boleh jadi mana bubuhan pangeran-pangeran. Untuk ombak-ombak jar pangeran, sudah hai. Sama aja tuh bahasa bener ya, benar. Maka ada denang jadi wali pangeran deh. Kan gitu. Minumannya benar bahari banget itu tuh. Kada bana tuh kada gula itu tuh. Nang wali gini ada juga kada gula. Nah, disediakanlah kopi pahit. Dah lengkap sudah. Lalu setiap manakiban sediakan kopi pahit, kopi manis, susu. Banyu putih bang kalau kesadakan. Maksudnya terserah aja. Hendak diadakankah banyu putih atau kada, terserah. Itu minimal itu kamu. Minimal. Karena hanya makanannya ada deh. Menghormati aja masalah makan gerang aja. Situ terserah situ. Enak makan ke seorang ke situ. Nyata ada akan dulu roti lawan pisang. Roti manis lawan pisang mahulika. Itu bagian adab tata cara manakib. Supaya dalam manakib kita beradab kayak ini, mun orang datang kada disorongin apa salah? Makanya bang, napa tuh beizin dulu bapak betakun dulu. Kayak apa caranya ulun baca manakib?
Itu pun masih ada, itu adab tata cara itu aja. Ada lagi ikam adab batinnya nang kayak apa. Paham? Ada lagi. Bukan hanya sekadar bisa membaca manakib ini. Kada salah. Aneh juga. Cuma inilah kebanyakan. Rasa bisa udah. Itu dulu adabnya kayak apa, adab zahirnya kayak apa, adab batinnya kayak apa. Nah, bila ingin belajar adab batin ini, lalu benar paksa belajar bastilah. Nih, mana nang rajin baca manakib umpamanya, nah yuk. Jangan berpada seakan-akan minta izin aja, bener. Aku pahamnya minta izin aja. Lain minta bimbing lain. Hanya sekadar minta izin. Mestinya ikam, ulun disuruh orang baca manakib, nang kayak apa ulun kada bisa bacanya, kada bisa apa, ngajari. Nah yuk. Itu ngarannya minta bimbing. Bukan minta izin. Belajar mutar otak, cara memahami. Ini seia banget deh tuh. Aduh, kanakan dalam hati. Nang Yaman dene mucur pang. Salah ko juga dene. Aturannya ya beberapa nah sudah nah kini nah cara baca manakib tuh kini, zahirnya kini, batinnya kini. Nang supaya nampak, supaya orang bahasa orang bahari, benar bahasa orang bahari sama juga pemimpin ziarah bukan hanya asal bisa memimpin. Kada deh. Kira-kira memimpin ziarah tuh asal bisa membacaannya, kada gitu. Iya memimpin bacaan bisa, itu gampang lah memimpin bacaan. Orang memimpin supaya hasil nang dimaksud jakanya datang diterima orang dihadapi orang. Paham deh. Nang itu, nang bisa lah. Tanggung jawab lah. Bisa mimpin dia. Nah mimpin bacaannya ini bacaannya. Nah iya. Itu ngalang-ngalang selai mimpin bacaan aja. Nangaran berziarah ini bertamu benar, bertamu dulu. Paham saudara? Supaya si ampun rumah nang diilangi ini menerima, intinya itu menerima menghadapi sama nang manakib itu, supaya sahibul manakib nang di manakibi ini mau berkenan sidin hadir. Kenapa? Manakib itu bukan kita menampakkan kehebatan lawan orang, bukan nak nasihati orang, kada. Justru akhlak batinnya, aku hendak mengalap berkah, mengambil berkah wali ini. Karena ada jeneng ku cara mahi nang harat, muhakmu harat nang di mapa garang. Paham lah, supaya kamu mengerti. Nah,
Lamun nang kaya itu sahibul haul, sahibul manakib datang menai hadir berkah. Paham? Kita nang baca ini berkah. Nah, syukur-syukur apabila memang ada zahir dan batinnya bujur, ada yang melihat kehadirannya. Minimal gasyat humur rahmat anzala alaihimus sakinat. Amin. Gasyat humur rahmat. Suasana ini diliputi oleh rahmat Allah, wa anzala ala qulubihimus sakinah. Hati tentram. Nah, itu bukti bahwa sahibul haul hadir. Rahmat Allah tuh turun, makanya inda zikril aulia tanzilur rahmat. Sidin datang yang membawakan rahmat Allah. Oh, kada perlu lucu, bahim-bahimat, kada perlu. Kalau pina sidin kada berkenan. Mun seadanya aja. Jelaslah kada apa-apa. Rasulullah yamzahu. Nabi aja bisa bergaya, Nabi bisa berhumor. Paham? Nah gitu. Habis nih bersusu, apa dalilnya aja? Nih sahih lah, sahih. Nabi minum susu. Nabi minum susu. Hari-hari Nabi memang minum susu. Minumannya para anbiya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Habis. Kemudian wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam bissawab.